Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurnadia dengan NIM 220512140005. Di sini saya akan memaparkan materi sekaligus akan mempraktikkan tentang instalasi OS dan juga import of Oracle VirtualBox. Yang pertama, apa itu OS? Operating System atau OS adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan layanan dasar, dan juga memfasilitasi interaksi antara perangkat keras dan juga perangkat lunak lainnya. OS adalah komponen penting dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya, karena ia menyediakan antarmuka antara pengguna dan juga perangkat keras. Yang selanjutnya adalah fungsi utama dari operating system itu sendiri. Yang pertama, terdapat manajemen sumber daya. OS mengelola dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan perangkat input atau output yang memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan juga adil antara berbagai program atau pengguna yang berjalan pada sistem. Lalu fungsi yang kedua adalah antarmuka pengguna. OS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Antarmuka pengguna ini dapat berupa antarmuka baris perintah atau command line interface atau juga antarmuka grafis atau graphical user interface yang memungkinkan pengguna menjalankan program, mengakses file, dan juga melakukan tugas lainnya dengan mudah. Lalu untuk fungsi yang ketiga terdapat fungsi keamanan. OS menyediakan mekanisme keamanan yang melindungi sistem komputer dan juga akses yang tidak sah dan serangan malware. Ini termasuk pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data, dan juga deteksi ancaman keamanan. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC. Sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox ini, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Selanjutnya adalah fungsi utama dari VirtualBox. Yang pertama, virtualisasi sistem operasi. VirtualBox memungkinkan Anda untuk membuat mesin virtual yang berjalan di atas sistem operasi utama. Dengan menggunakan VirtualBox, Anda dapat menjalankan sistem operasi tambahan, baik itu Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya di dalam mesin virtual yang terisolasi. Lalu untuk fungsi yang kedua, terdapat konfigurasi jaringan. VirtualBox menyediakan berbagai opsi jaringan untuk mesin virtual. Anda dapat mengonfigurasi mesin virtual untuk terhubung ke internet melalui adapter jaringan virtual yang membuat jaringan internal antara mesin virtual atau menghubungkan mesin virtual ke jaringan lokal dengan menggunakan mode bridge networking. Yang ini memungkinkan mesin virtual berinteraksi dengan perangkat dan juga jaringan lainnya di lingkungan yang sesuai. Lalu untuk fungsi yang ketiga, terdapat pemindahan mesin virtual. Anda dapat mengekspor dan juga mengimpor mesin virtual dalam format yang kompatibel dengan VirtualBox. Hal ini memungkinkan Anda untuk berbagi mesin virtual dengan orang lain atau memindahkannya ke mesin lain yang menjalankan VirtualBox. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan untuk menginstal VirtualBox sekaligus mengimport Windows XP dan menjalankannya di dalam VirtualBox. Yang pertama, kita akan mendownload atau menginstal Mini XP terlebih dahulu.
Nah, dari Google Docs akan membawa kita untuk menuju ke Google Drive, dan kemudian komputer akan langsung mendownloadnya. Nah, kemudian di sini kita juga akan mendownload sekaligus mengimport OVA-nya melalui Google Docs dan juga link Google Drive yang telah disediakan. Langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti saat kita menginstal dari WinXP yang telah kita lakukan sebelumnya. Namun untuk penginstalan OVA ini akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada saat kita menginstal extension dari Windows XP. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk mendownload aplikasi dari VirtualBox itu sendiri melalui Google. Nah, di sini terdapat banyak sekali pilihan untuk mendownload Oracle VM VirtualBox. Kemudian kita bisa pilih download. Nah, kemudian kita akan dibawa ke situs dari VirtualBox sendiri untuk download. Nah, di dalam situsnya terdapat platform package dan juga extension pack VirtualBox dan juga VirtualBox untuk software development kit dan masih banyak lagi. Kemudian untuk VirtualBox yang akan saya gunakan adalah yang bertuliskan Windows Host yang terletak pada VirtualBox 708 Platform Package. Nah, setelah file tersebut terdownload, kita dapat untuk mencoba membukanya. Nah, akan muncul pop-up box untuk welcome to Oracle VM VirtualBox Setup Wizard, dan kita dapat memilih next. Nah, kemudian akan muncul custom setup untuk VirtualBox yang akan kita gunakan ini. Namun kita juga dapat langsung memilih next apabila tidak ada yang perlu diganti maksudnya. Nah, ini kita akan tetap milih yes. Yes. Nah, kemudian sampailah kita pada pop-up ready to install.
Kita dapat memencet next dan kita dapat menunggu beberapa saat untuk sistem menginstal. Nah, selesai penginstalan, kemudian kita dapat memencet finish. Kemudian kita juga dapat langsung untuk menjalankan aplikasi dari VirtualBox tersebut. Nah, di VirtualBox ini banyak sekali terdapat menu-menu. Nah, terdapat menu tools. Nah, di dalam menu tools ini terdapat beberapa submenu, yakni welcome, extension, media, network, cloud, dan juga activities. Kemudian untuk menu yang terdapat di sampingnya terdapat menu preference, menu import, menu export, menu new, dan juga menu add. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengekspor file yang telah kita download sebelumnya, yakni mini.xp. Dan juga OVA PC. Kita akan mengekspor PC terlebih dahulu. Kemudian akan muncul seperti pop-up box yang berisi appliance setting atau setting untuk pengaplikasian. Dari PC tersebut, kita dapat memilih finish. Kemudian kita akan pilih agree. Dan di samping kanan akan terdapat seperti instalasi dari PC yang telah kita lakukan atau import sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah berhasil untuk mengimport OVA yang telah kita install sebelumnya. Di dalamnya terdapat menu general, sistem, display yang berisi video memory, graphic controller, terus terdapat storage, audio, network, USB, dan juga berbagai menu lainnya. Nah, di menu tersebut terdapat details, snapshots, logo, activity, dan juga file manager. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan dari Windows XP tersebut. Kita dapat memilih start. Nah, kita akan menunggu beberapa waktu agar Windows XP tersebut dapat dimulai. Nah, itu dapat di-close saja agar kita mendapatkan tampilan penuh. Nah, berikut adalah gambar dari Windows XP. Dan kita juga dapat menjalankannya seperti Windows atau operating system pada umumnya. Nah, di terdapat start, my documents, dan masih banyak lagi.
Nah, apabila kita sudah selesai mengeksplor Windows XP, kita dapat keluar dengan menggunakan tombol atau menu lock off yang disediakan oleh Windows XP tersebut. Kemudian kita pilih turn off computer. Nah, Windows XP tersebut akan berhenti atau shutting down, dan kita akan kembali ke Windows asal atau kembali ke aplikasi VirtualBox. Mungkin sekian pemaparan materi sekaligus praktik dari instalasi OS dan juga import of Oracle VirtualBox yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.